Walaupun orang-orang itu menyaksikan di malam kelahiran Nabi itu ada cahaya, itu tidak lantas mereka membenarkan Nabi terakhir yang baru dilahirkan itu. Jadi digambarkan amu wasomo, mereka itu buta, mereka itu tuli. Buta terhadap cahaya petunjuk, tuli terhadap suara-suara kebenaran. Jadi karena itu tidak otomatis mengetahui adalah meyakini, tidak otomatis. Mengetahui adalah mengikuti kebenaran itu, tidak otomatis. Nah sekarang begini ya, apakah setiap agama yang benar itu pemahamannya dan pengamalannya lantas benar? Belum tentu juga ya. Jadi agama memang ada yang serong seperti agama yang diciptakan oleh hawa nafsu itu. Ada agama itu benar, tapi pemahamannya sekaligus pengamalannya itu bengkok. Jadi karena itu Islam benar, tapi benarkah pengamalan terhadap Islam? Belum tentu. Belum tentu. Jadi ketika Islam itu ditafsirkan, dipahami dengan hawa nafsu, maka Islam pun itu akan muncul sebagai tindakan-tindakan yang serong. Di saat itu kita mengatakan bahwa Islam itu benar, tapi pengamalannya itu menjadi meleset. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer ya, yang dinyatakan oleh Muhammad Rashid Ridho ya, bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu justru terhijab oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi artinya apa? Islam yang jernih, Islam yang benar itu kemudian tertutup oleh adanya perilaku umat Islam sendiri yang mengatasnamakan agama. Sesungguhnya mereka sebenarnya mengatasnamakan nafsu mereka sendiri. Jadi Islam itu indah. Islam itu rahmat bagi semesta alam. Tapi ketika berada di tangan orang-orang yang kebak dengan nafsu, maka Islam itu bisa menjadi sarana untuk tidak saja bermusuhan, tapi juga bisa bertikai. Coba ya, betapa banyak kelompok-kelompok Islam itu yang justru tidak akur di antara mereka. Tidak akur di antara mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa bukan Islamnya yang keliru, bukan Islam yang salah, tapi mereka itu sudah menafsirkan pemahaman mereka terhadap agama itu dengan landasan hawa nafsu. Jadi kalau kira-kira cocok, ya, kalau kira-kira cocok itu disitir ayat-ayat atau hadis-hadis. Kalau kira-kira tidak, disembunyikan. Sekarang ya kalau kita membaca di Facebook itu banyak pembelokan, perubahan terhadap kitab-kitab kuning. Coba ya, itu dilakukan oleh orang-orang Wahabi kalau kita membaca berita-beritanya itu. Nah, itu dirubah agar apa? Agar sesuai dengan selera mereka. Sehingga dengan demikian nanti Islam yang mereka pahami, yang mereka tampilkan itu adalah Islam yang sesungguhnya sudah diselewengkan. Nah, itu yang sebenarnya menjadikan agama itu sebagai apa? Sebagai landasan bagi adanya tindakan-tindakan kengawuran. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak paham mengatakan itu Islam seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana kita melakukan jihad jihad di dalam media sosial ya. Jihad apa namanya? Jihad online ya. Jihad apa? Ya. Jadi sesuatu yang sudah diserongkan, dibengkokkan itu mestinya dikembalikan kepada asalnya, yaitu lurus dan mencerahkan. Mestinya dikembalikan ke sana. Nah, jihad kita itu jihad media terutama. Jihad media, karena itu kita yang sudah kadung tahu mengikuti ulama-ulama, mengikuti para kiai yang memang layak untuk dipegang dan diikuti, kita sebarkan paham mereka itu. Sebarkan. Jangan sampai kita kalah gaduh dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama, sesungguhnya mereka disetir oleh nafsu mereka. Jangan sampai ke sana. Nah, sejarah tentang adanya pembelokan ini sudah panjang, sudah berabad-abad.
sudah berabad-abad. Karena itu kita mesti berusaha untuk menjernihkan diri, untuk membeningkan diri dalam pemahaman, lalu kita sebarkan apa yang sudah kita terima secara turun-temurun dalam sanad keilmuan itu, sebarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Wali Songo yang kemudian terus turun-temurun menjadi lahirnya NU itu sebisa mungkin kita sebarkan dengan bahasa yang ramah dan santun. Jangan ikut-ikutan menjadi orang-orang yang omongannya tidak karu-karuan. Tidak usah ikut-ikutan. Sampaikan kebenaran itu dengan seindah mungkin. Karena demikianlah Allah menyampaikannya. Demikian pula Kanjeng Rasul itu menyampaikannya. Jadi di sini ya, ketika orang-orang yang sudah menyaksikan cahaya kenabian itu ingkar, itu bukan terutama karena kebodohan mereka. Bukan kebodohan mereka. Tapi murni kengeyelan pengingkaran mereka. Jadi orang salah karena bodoh itu tidak begitu besar nilai pelanggarannya. Tapi orang itu mengerti dan melakukan pengingkaran, betapa sangat besar nilai keberbahayaannya itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya begini, ada orang-orang yang berada di tengah genangan keilmuan, justru mereka itu tunduk terhadap nafsu. Afara'aita man ittakhadha illahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Jadi Allah Ta'ala menyesatkan orang itu di tengah genangan ilmu yang dimiliki. Jadi karena itu, kalau sekarang orang berpangkat ustadz atau kiai atau apa saja, tapi kok ngiyel sekali dalam kebengkokan-kebengkokan seperti itu wajar. Wajar dalam artian tanda kutip. Artinya apa? Itu sudah dijelaskan di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi karena itu, yang menentukan seseorang bukanlah seberapa ilmu yang dimiliki, ilmu agama yang dimiliki. Yang menentukan seseorang lurus atau tidaknya itu, terutama berkaitan dengan kejernihan hati dan pikiran mereka sendiri. Oke.